Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulara Trinugrahini. NPM saya 2317051007. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas teori bahasa dan automata bagian kedua, yaitu FSA atau Finite State Automata. Lalu di sini ada beberapa topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada Finite State Machine atau FSM. Yang kedua ada Finite State Automata atau FSA. Yang ketiga ada Deterministic Finite Automaton atau DFA. Dan yang terakhir ada Non-Deterministic Finite Automaton atau NFA. Lalu yang pertama ada Finite State Machine atau FSM. FSM adalah sebuah model komputasi yang dapat digunakan untuk mensimulasikan urutan logika atau representasi dari urutan eksekusi dan kondisi. FSM juga dapat membantu kita dalam merancang core loop mechanic game, baik itu game digital maupun board game, dapat memanfaatkan FSM ini. FSM juga dapat kita gunakan untuk menyederhanakan kode program AI kita, terutama untuk karakter-karakter pendukung yang bergerak secara konstan pada kondisi tertentu. Lalu di sini ada Finite State Automata atau FSA. Di sini FSA adalah sebuah model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Contoh nyata dari FSA adalah sekumpulan tombol pada konsol video game yang terhubung ke serangkaian tindakan tertentu di dalam game. Ketika pengguna menekan tombol tertentu, sistem tahu untuk mengimplementasikan tindakan yang sesuai. Perlu diketahui bahwa sistem FSA hanya dapat mengingat state terkini karena tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori. FSA pada dasarnya digunakan untuk mengenali pola. Dibutuhkan string simbol sebagai input dan statusnya berubah sesuai dengan input tersebut. Ketika ditemukan simbol input yang diinginkan, maka terjadilah transisi. Lalu di sini ada jenis-jenis FSA. Yang pertama ada Deterministic Finite Automaton atau DFA, dan yang kedua ada teori Non-Deterministic Finite Automaton atau NFA. Lalu di sini terdapat perbedaan DFA dan NFA. Kalau DFA itu setiap pasangan state-nya selalu tepat satu state berikutnya, lalu menuntun pengenalan lebih cepat, berukuran lebih besar, lebih mudah diimplementasikan. Jika teori non-deterministic finite automaton atau NFA, yang pertama yaitu untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Lalu yang kedua, dia tuh lebih kecil dibanding DFA, dan yang ketiga lebih mudah membangun NFA daripada DFA. Lalu di sini ada Deterministic Finite Automaton atau DFA. Dalam DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya, DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. DFA terdiri atas 5 tupel, yakni key, sigma, key, f, dan gitu. Lalu untuk key adalah himpunan state atau kedudukan. Untuk sigma itu abjad, himpunan simbol input atau masukan. Untuk key kecil, fungsi transisi. Untuk f besar, himpunan state akhir. Dan untuk state awal atau kedudukan awal. Lalu di sini ada contoh dari deterministic finite automaton. Yang pertama itu state-nya dari S0, terus menuju ke S1, A, dan B, S2. Lalu untuk state S1, dia itu balik lagi ke dirinya sendiri, S1, dan yang ke B juga balik ke dirinya sendiri, S1.
Lalu di sini ada non-deterministic finite automaton atau NFA. Untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk setiap masukan yang diterima. Yang kedua, dari suatu state bisa terdapat 0, 1, atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Lalu di sini ada contoh dari NFA. Kalau NFA ini dia state-nya bisa lebih dari satu, seperti S0 dan S1. Kalau yang DFA tadi tuh state-nya cuma satu aja. Jadi ini bisa dua state. Dari state awalnya itu dari S0, terus dia input ke S1, terus itu dia ke dirinya sendiri S1 dan balik lagi ke S0. Sama seperti halnya yang ini. Sekian saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyebutan atau penulisan, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.